Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, angin di desa Rindu Alam terasa berbeda, dingin dan berat, seolah membawa pesan dari dunia lain. Begitu saya melangkah masuk ke rumah, aroma dupa menyambut tanpa diundang, bercampur dengan bau anyir yang menyesakkan. Saya pikir ini hanya kelelahan setelah perjalanan jauh. Tapi ternyata malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah teror tak kasat mata yang perlahan menggerogoti tubuh dan jiwa saya. Dan semuanya entah kenapa terasa seperti sudah direncanakan sejak lama. Langkah pertama saya di halaman rumah sudah disambut kesunyian yang mencekam. Lampu di depan rumah yang biasanya terang hanya berpendar lemah. Saya pikir mungkin karena gangguan listrik. Tapi ada sesuatu yang lain. Ketika melewati pohon mangga tua di sudut halaman, saya mencium bau anyir yang menyengat, seperti bau darah yang mengering. Saya berhenti mencoba mencari sumber bau itu. Tetapi tak ada apapun selain gelap dan pohon tua yang diam membisu. Saya melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan firasat buruk. Begitu pintu terbuka, aroma dupa langsung menyeruak. Padahal saya yakin sebelum pergi tak ada dupa yang dinyalakan di rumah ini. Langit-langit rumah juga terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ada sesuatu yang merayap di sudut-sudutnya. 1 jam pertama di rumah, saya mencoba menenangkan diri, duduk di ruang tamu, menyeruput kopi sambil mendengarkan suara jangkrik dari luar. Tapi entah kenapa kopi terasa lebih pahit, seolah-olah ada rasa lain yang menyelinap. Perut saya mulai tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam, menggeliat mencoba keluar. Saya pikir ini hanya kelelahan atau masuk angin biasa. Namun semuanya berubah saat tengah malam. Saya yang semulanya ingin beristirahat terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Perasaan tak nyaman semakin kuat. Perut saya nyeri seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ketika menyalakan lampu kamar, saya terkejut melihat bercak darah kecil di kasur. Darah itu berasal dari mulut saya. Saya muntah tanpa henti. Tetapi yang keluar bukan hanya cairan. Ada gumpalan-gumpalan hitam berbentuk aneh, seperti rambut yang membelit-belit sesuatu. Panik, saya langsung ke kamar mandi. Di cermin, wajah saya terlihat lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Di sana, perasaan takut mulai menyelimuti. Tubuh saya menggigil meski udara tak terlalu dingin. Saat itu, saya merasa ada yang tak beres. Pagi harinya, saya mencoba mengabaikan kejadian semalam dan kembali ke rutinitas. Tetapi keanehan tak berhenti di sana. Ketika menyapu halaman, saya menemukan boneka kecil yang terbuat dari kain kotor dan jerami di bawah pohon mangga tua. Boneka itu ditusuk dengan beberapa paku berkarat dan di sekelilingnya ada sisa abu dupa. Saya tahu ini bukan tanda yang baik. Tetangga saya, Pak Samin, kebetulan lewat. Dia orang tua yang sudah lama tinggal di desa ini, tahu banyak tentang tradisi dan hal-hal gaib. Dia berhenti sejenak, memandang boneka itu dengan tatapan penuh arti, lalu berbisik, "Hati-hati nak, itu bukan mainan." Sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, dia berlalu begitu saja. Ketika malam datang lagi, suasana semakin mencekam. Rasa nyeri di perut kembali menyerang, kali ini lebih kuat. Saya merasa seperti tercekik dari dalam. Dalam kondisi setengah sadar, saya melihat bayangan hitam melintas di sudut kamar. Bayangan itu bukan milik manusia. Bentuknya tidak jelas, tetapi kehadirannya membawa hawa dingin yang menakutkan. Saya mencoba melawan rasa takut dengan doa. Namun, semakin saya berdoa, semakin banyak bayangan hitam yang muncul. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri di sudut-sudut rumah, mengawasi.
Ketika saya menutup mata, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara perempuan menangis, lalu suara cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding. Saat membuka mata lagi, saya melihat sesuatu di kaki tempat tidur. Seekor ayam hitam berdiri di sana, matanya merah menyala. Padahal pintu dan jendela semuanya tertutup rapat. Ayam itu menatap tajam, seolah membawa pesan yang tidak saya mengerti. Kemudian, dalam sekejap, ayam itu menghilang begitu saja. Hari ketiga, tubuh saya mulai melemah. Setiap kali saya mencoba makan, makanan itu terasa seperti pasir di mulut. Bahkan, air pun terasa pahit. Rasa sakit di perut semakin menjadi, dan kini saya sering muntah darah. Saya tahu ini bukan penyakit biasa, ada sesuatu yang dikirimkan untuk mencelakai saya. Tetangga mulai memperhatikan perubahan saya. Beberapa orang datang, menawarkan bantuan, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya, seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun kampung datang ke rumah. Namanya Mbah Rini. Dia membawa berbagai peralatan, bunga-bunga segar, dupa, dan sebilah keris kecil. Mbah Rini duduk di lantai ruang tamu, mengamati saya dengan seksama. "Kamu kena santet, nak," katanya lirih. Perkataannya seperti petir di siang bolong. Saya tahu santet adalah sesuatu yang sering dibicarakan di desa. Tapi tidak pernah terfikirkan saya akan menjadi korban. Mbah Rini memulai ritualnya. Dupa dinyalakan dan ia mulai melantunkan doa-doa. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saya mulai merasa mual lagi. Dan kali ini muntahan saya lebih aneh. Keluar gumpalan hitam yang lebih besar, berisi serpihan kaca, paku, dan bahkan potongan kain merah. Ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba pintu depan rumah terbuka dengan keras, seolah ada angin kencang yang menerobos masuk. Lampu-lampu berkedip dan suara-suara aneh kembali terdengar. Mbah Rini tidak gentar. Dia melanjutkan doa dengan suara lebih lantang, mengusir semua energi gelap yang ada. Ritual itu berakhir menjelang subuh. Saya merasa sedikit lebih ringan. Meski tubuh saya masih lemah, Mbah Rini memberitahu saya bahwa santet ini dikirim oleh seseorang yang memiliki dendam besar. Dia menyarankan saya untuk selalu berhati-hati, menjaga pikiran dan hati agar tidak menjadi sasaran empuk energi jahat. Beberapa hari kemudian, saya menemukan selembar surat di depan rumah. Isinya hanya satu kalimat, "Jangan pikir kamu akan selamat." Saya sadar ini belum berakhir, namun satu hal yang pasti, saya akan terus melawan karena menyerah hanya akan memberi kemenangan pada kegelapan. Setelah menemukan surat itu, saya merasa hidup tak lagi tenang. Setiap malam, tubuh saya masih dihantui rasa nyeri, seolah-olah ada benda tajam yang terus menusuk dari dalam. Surat itu menjadi pengingat bahwa ancaman masih ada dan saya harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin mencekam. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara ketukan di dinding, langkah kaki di atap, hingga suara bisikan yang tak bisa saya pahami. Beberapa kali, saya bangun di tengah malam karena mendengar suara pintu terbuka. Namun, ketika saya memeriksa, tak ada siapapun di sana. Di sudut kamar, saya melihat bekas-bekas bercak darah yang tak pernah hilang meskipun sudah saya bersihkan berkali-kali. Bau anyir itu, bau yang sama saat saya pertama kali pulang ke desa, kini terus tercium di dalam rumah. Bahkan, saat saya keluar rumah untuk menghirup udara segar, rasanya seperti ada yang mengikuti saya di setiap langkah. Saya merasa tak bisa menghadapi ini sendirian. Saya memutuskan untuk kembali memanggil Mbah Rini. Namun, ketika saya sampai di rumah, saya terkejut. Rumah itu kosong, dengan pintu yang terbuka lebar.
Tetangga sekitar mengatakan Bahrini menghilang 2 hari setelah membantu saya. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya ada satu pesan terakhir yang ditinggalkannya. Ada yang lebih besar dari yang kau kira. Kata-kata itu membuat saya semakin waspada. Saya mencoba mengingat siapa saja yang mungkin mendendam kepada saya. Apakah ini karena kesalahan saya di masa lalu? Atau karena iri hati dari seseorang di desa? Tapi saya tidak menemukan jawabannya. Suatu malam, saat saya sedang tertidur, saya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya berdiri di sebuah tanah lapang yang penuh kabut. Di tengah-tengah lapangan ada sebuah pohon besar yang tumbang, dan di atasnya ada sesosok wanita tua dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dia menatap saya sambil tertawa, menunjukkan gigi-gigi hitamnya yang tajam. Kau tidak akan bisa lari, katanya dengan suara parau. Ketika saya mencoba bergerak, kaki saya seperti tertanam di tanah. Wanita itu semakin mendekat, dan ketika dia menyentuh wajah saya terbangun dengan teriakan. Namun, teror itu belum selesai. Begitu saya membuka mata, saya melihat bayangan gelap berdiri di ujung tempat tidur. Saya terpaku, tak mampu bergerak. Bayangan itu hanya berdiri, memandang saya tanpa mata. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Tubuh saya gemetar dan malam itu, saya tak bisa tidur lagi. Pagi berikutnya, saya pergi menemui seorang teman lama, Pak Tarman, yang dikenal sebagai seorang ustadz di desa sebelah. Saya menceritakan semua yang terjadi. Dia hanya mengangguk dengan tenang. Ini bukan sekedar santet biasa. Katanya, ada energi besar yang dikirimkan untuk menghancurkanmu. Pak Tarman mengajak saya untuk melakukan pengajian dan ruqyah di rumah. Malam itu, beberapa orang datang, membawa doa dan harapan untuk membersihkan rumah dari energi jahat. Saat ruqyah dimulai, suasana rumah berubah drastis. Udara terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Pintu dan jendela bergetar meski tak ada angin. Lalu, tiba-tiba saya merasa tubuh saya sangat panas, seperti terbakar dari dalam. Saya tak bisa menahan diri dan muntah lagi. Kali ini, yang keluar bukan hanya rambut dan kaca, tetapi juga seekor belatung hidup yang menggeliat di lantai. Pak Tarman terus membaca doa dengan lantang, hingga suara-suara itu perlahan menghilang. Setelah ruqyah selesai, tubuh saya terasa sangat lemah, tetapi ada sedikit rasa lega. Ini baru awal, kata Pak Tarman. Kamu harus terus melindungi dirimu dengan doa. Tapi ingat, yang mengirim ini tidak akan berhenti begitu saja. Hari-hari berikutnya, saya mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, di setiap sudut rumah, saya merasa ada yang mengawasi. Pohon mangga tua di halaman belakang sering menjadi tempat munculnya keanehan. Suatu malam, saya melihat bayangan seorang berdiri di bawah pohon itu. Tetapi, ketika saya mendekat, tidak ada siapapun. Hanya bau anyir dan suara ranting yang patah. Saya tahu ini adalah peringatan terakhir. Sesuatu yang lebih besar akan datang. Saya memutuskan untuk bersiap. Dengan bantuan Pak Tarman, saya membersihkan rumah ini dari semua benda yang mencurigakan. Boneka santet yang saya temukan sebelumnya dikubur jauh dari desa. Dan semua sudut rumah disucikan dengan air doa. Namun, meski sudah berusaha, saya tahu ancaman ini tidak akan bisa diakhiri hanya dengan itu. Pada suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, mimpi buruk itu kembali datang. Dalam mimpi itu, saya melihat seseorang yang saya kenal, tetangga lama yang pernah berselisih dengan keluarga saya bertahun-tahun lalu. Wajahnya penuh dendam, dan dia membawa boneka kecil yang mirip dengan yang saya temukan di bawah pohon. Saya terbangun dengan napas tersengal, dan di luar kamar, saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika saya membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, tetapi bau anyir kembali memenuhi udara. Dan kali ini saya tahu waktunya semakin dekat. Santet itu bukan hanya ingin melukai saya. Santet itu ingin mengakhiri hidup saya.
Saya tak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Setiap malam adalah pertarungan dan setiap pagi adalah peringatan. Satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus melawan. Bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Hari-hari terus berlalu dan saya masih dihantui teror tanpa henti. Tubuh saya semakin lemah, namun tekad saya untuk mencari tahu siapa pelakunya justru semakin kuat. Pikiran saya kembali pada mimpi terakhir, di mana saya melihat wajah seorang tetangga lama yang pernah berselisih dengan keluarga saya. Perasaan saya mengatakan bahwa orang itu ada hubungannya dengan semua ini. Saya memutuskan untuk menyelidikinya. Tetangga itu bernama Bumira. Ia tinggal di ujung desa, seorang diri sejak suaminya meninggal. Dulu, ada konflik kecil antara keluarganya dan keluarga saya terkait pembagian tanah. Meski masalah itu sudah lama selesai, hubungan kami tak pernah benar-benar membaik. Saya mulai memperhatikan rumahnya dari kejauhan. Rumah tua itu tampak suram dengan pekarangan yang dipenuhi ilalang tinggi. Pada suatu sore, saya memberanikan diri dan menghampiri rumahnya. Saya mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ketika saya hendak pergi, suara lembut tapi menyeramkan terdengar dari dalam. "Cari apa kamu di sini?" Saya terkejut, tapi tetap menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Bumira membuka pintu sedikit, matanya tajam memandang saya. "Tidak ada yang perlu kamu tanyakan. Pulanglah," katanya sambil menutup pintu dengan kasar. Saya merasakan bahwa hawa aneh menyelimuti tempat itu, tapi saya tahu belum saatnya untuk konfrontasi. Saya pergi, namun hati saya yakin dia tahu sesuatu. Beberapa malam kemudian, saya mendapati sesuatu yang mencurigakan. Di depan rumah saya, ada bekas jejak kaki yang ditaburi bubuk hitam. Bubuk itu memiliki bau busuk yang menyengat, seperti belerang bercampur bangkai. Saya segera memanggil Pak Tarman untuk melihatnya. Ketika dia tiba, dia mengamati bubuk itu dengan serius. "Ini tanda terakhir," katanya. "Pelakunya semakin terpojok, dan mereka tahu kamu hampir menemukan mereka. Bubuk ini adalah bagian dari ritual untuk melemahkanmu." Pak Tarman menyarankan saya untuk melakukan pengintaian. Malam itu juga, kami memutuskan untuk pergi ke rumah Bumira, membawa beberapa peralatan doa sebagai perlindungan. Malam itu, kami menunggu hingga larut. Tepat pukul 2 dini hari, kami berdua berjalan pelan menuju rumah Bumira. Lampu rumahnya menyala redup, dan di pekarangan, kami melihat sesuatu yang aneh. Sebuah meja kecil dengan lilin yang menyala. Di atasnya ada boneka kain, mirip dengan yang pernah saya temukan di bawah pohon mangga. Ketika kami mendekat, pintu rumah Bumira terbuka perlahan, seolah mengundang kami masuk. Hawa dingin menyeruak, membuat bulu kuduk saya berdiri. Di dalam, Bumira duduk di lantai, menghadap ke sebuah mangkuk besar yang dipenuhi cairan merah. Dia sedang melantunkan mantra dengan suara serak, sambil menunjukkan jarum ke boneka kain itu. Pak Tarman segera membaca doa dengan lantang, membuat Bumira tersentak. Dia menoleh dan mata kami bertemu. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Namun, di balik itu, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Berhenti!" teriaknya. "Ini bukan urusan kalian." Namun, Pak Tarman terus melantunkan doa. Sementara saya mencoba mendekat, Bumira berdiri, tangannya gemetar, mencoba melindungi boneka itu. "Kau yang salah," katanya dengan suara penuh kebencian. "Keluargamu yang merebut tanahku, membuat hidupku menderita. Ini balasan untuk apa yang kalian lakukan." Saya terdiam, mencoba memahami amarahnya. Konflik yang dia maksud terjadi bertahun-tahun lalu, dan saya bahkan tidak terlibat secara langsung. Tapi dendamnya ternyata begitu dalam, hingga membuatnya menggunakan ilmu hitam untuk membalas. Pak Tarman pun mendekat dan memegang mangkuk berisi cairan merah itu. Dia membaca doa terakhir,
lalu menuangkan air suci ke dalamnya. Seketika, Bumira menjerit kesakitan, seperti ada sesuatu yang terbakar dari dalam dirinya. Boneka kain di tangannya jatuh, dan dia ambruk ke lantai. Setelah ritual itu, Bumira mengaku dia mengatakan bahwa dia meminta bantuan seorang dukun dari desa lain untuk mengirim santet kepada saya. Dendamnya membuatnya buta akan segala konsekuensi, hingga dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada saya. Namun, ketika doa-doa Pak Tarman mematahkan kekuatannya, dia akhirnya menyerah. Saya memutuskan untuk tidak melaporkannya ke pihak berwajib, tetapi kami meminta dia meninggalkan desa untuk menghindari konflik lebih lanjut. Sebelum pergi, dia hanya berkata, "Maafkan aku jika kau bisa." Malam-malam berikutnya, suasana rumah saya kembali tenang. Tak ada lagi suara-suara aneh, tak ada lagi bayangan hitam yang mengintai. Namun, pengalaman itu mengajarkan saya bahwa dendam hanya membawa kehancuran, baik bagi pelaku maupun korbannya. Saya kini menjalani hidup dengan lebih waspada, selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar, karena saya tahu meski santet bisa dipatahkan, luka yang ditinggalkan oleh dendam membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.